Pemerintah Kabupaten Oku Timur menggelar musyawarah perencanaan pembangunan daerah Musrembang melalui Bapeda dan Litbang guna menyusun rencana kerja pemerintah RKPD tahun 2021 yang dibuka langsung oleh Bupati Oku Timur Haji Lanosin Hamzah pada Kamis 18 Maret 2021. Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Oku Timur, Kepala Bapeda dan Litbang Sumsel, Dr. Insinyur Haji Primansah MSc, Kepala Bapeda dan Litbang Oku Timur Marius Markus Firdaus SSTP, dan unsur Perkopinda yang berlangsung hikmat. Bupati Oku Timur Haji Lanosin Hamzah dalam paparannya berucap syukur karena daerah ini dikategorikan kabupaten yang sudah maju terukur dari tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera Selatan, yaitu 0,41%, serta indeks pembangunan manusia walaupun masih di posisi 69,28%. Demi mempertahankan tingkat pengangguran juga sangat rendah 3,81%, serta angka kemiskinan di angka 10,43%, dengan capaian yang telah dicapai meskipun capaian tersebut belum seluruhnya dapat memenuhi harapan. Masih di posisi 69,28, tidak jauh dengan yang lain, artinya angka tersebut kita harus kejar paling tidak di angka 70. Indeks Gini rasio ini juga telah melampaui target nasional, artinya 0,289 milik Oku Timur ini bisa dikatakan ini dapat memicu kita untuk mempertahankannya. Tingkat pengangguran juga sangat rendah di 3,81%. Angka kemiskinan, nah ini agak naik Pak Kadin Bapeda. Di sini Oku Timur di angka 10,43%. Kemarin saya spesial khusus, saya panggil Pak Mukti untuk menghadap kepada saya. Saya ingin angka ini diturunkan, hingga akhirnya saya tahu apa yang harus saya perbuat. Usaha ekonomi produktif yang nantinya akan saya ciptakan, akan saya berikan kepada masyarakat yang sejatinya belum terdaftar di dalam kemiskinan. Artinya belum dapat bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, baik dari pusat maupun dari provinsi. Sementara Kepala Bapeda dan Litbang Sumsel Dr. Insinyur Firmansah MSc memaparkan beberapa target pendapatan yang belum tercapai, antara lain pertumbuhan ekonomi capai 0, sampai 6,1%, tingkat kemiskinan turun menjadi 96% sampai 9,91%, tingkat pengangguran menurun mencapai 3,75%, indeks pembangunan mencapai 72,42%. Menurut Firmansah, dalam rangka mencapai target tersebut, maka pemerintah Provinsi Sumsel dengan memiliki langkah dalam percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan stunting, serta pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, investasi, industri dan perdagangan, juga pariwisata. Dan seluruh stakeholder menjadikan RKPD Kabupaten Oku Timur berbasis kebutuhannya di lapangan. Kami ulangi, menjadikan RKPD Kabupaten Oku Timur berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Kondisi Sumatera Selatan secara umum dan Oku Timur secara khusus, dilihat dari capaian indikator makro, ada yang sudah bagus dan ada juga yang masih perlu perhatian kita bersama. Ini dikarenakan terdampak pandemi COVID-19. Untuk pertumbuhan ekonomi, Oku Timur tahun 2020 tercatat tumbuh positif 0,41%. Ini tertinggi di Sumatera Selatan. Untuk itu kami apresiasi atas keberhasilan pembangunan di Kabupaten Oku Timur ini. Ini lebih baik dibandingkan nasional yang terkontraksi sebesar 2,07%, dan Sumatera Selatan yang juga masih terkontraksi 0,11%, atau yang menjadi yang tertinggi pertumbuhannya di Sumatera Selatan. Hal ini mengindikasikan bahwa Oku Timur tetap mampu bertahan walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang melanda sepanjang 2020. Tingkat kemiskinan Oku Timur tahun 2020 per Maret 2020 sebesar 10,43%.
Ini juga kami apresiasi Pak Bupati. Ini menjadi yang kedua terendah setelah Kota Pagar Alam. Kepala Badan Bapeda dan Litbang Oko Timur Marius Markus Perdaus SSTP paparkan sejumlah rencana pembangunan daerah saat berlangsungnya Musrenbang RKPD tahun 2021. Marius menyampaikan kegiatan ini guna membahas dan mensinkronisasikan usulan rencana program kegiatan pembangunan dari semua unsur terlibat yang berpedoman pada dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang wilayah Oko Timur dan rencana tata ruang wilayah provinsi, di mana arah pembangunan nasional dan provinsi serta visi misi Bupati Oko Timur tahun 2021-2026 yang tujuannya untuk mendapatkan masukan dan saran dalam penyempurnaan rancangan RKPD tahun 2022 serta prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan yang berdasarkan fungsi termasuk pemutakhiran mengenai kegiatan. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Oku Timur tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Oku Timur dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Arah Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022, serta Visi Misi Bupati Oku Timur tahun 2021-2026. Saran untuk penyempurnaan rancangan Selain itu, RKPD Sambu tahun Marius 2022 untuk mensinergikan antara usulan kegiatan berdasarkan aspirasi masyarakat dan cara kerja pemerintah pusat, rencana kerja pemerintah provinsi, dan dokumen RPJMD Oku Timur. Musrenbang ini merupakan tindak lanjut dari Musrenbang tingkat desa, tingkat kecamatan, hasil rapat koordinasi teknis OPD, kabupaten, dan provinsi, bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi usulan masyarakat melalui RKPD sebanyak 654 usulan dan sudah diverifikasi mitra sebanyak 477 usulan. Berdasarkan usulan terbanyak diajukan ke OPD dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebanyak 232 usulan dan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Perkim sebanyak 81 usulan, Dinas Perhubungan sebanyak 34 usulan, selebihnya usulan diajukan di berbagai objek lainnya. Untuk Oku Timur TV Sumatera Selatan, Joni Ariandi melaporkan. Mbak, jadi totalnya berapa tadi satu porsi pempek sama minuman? 50.000. Tapi kayaknya aku nggak bawa cash deh, Mbak. Oh, kalau gitu bayar pakai kris Bank Sumsel Bubble aja. Oh, sekarang udah bisa bayar di sini? Iya, Mbak. Nih, udah ya, Mbak. Kasih. Aku mau pesen es kopi memorinya 1 ya. Oke Kak. Kalau aku mau bayar pakai kris Bank Sumsel Bubble bisa nggak ya di sini? Bisa Kak, langsung scan aja. Udah ya, Mbak. Iya. Bank Sumsel Bubble kini bisa melakukan pembayaran melalui kris Bank Sumsel Bubble dengan mendownload di Play Store aplikasi mobile banking Bank Sumsel Bubble.